Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Nailil. Hadir Bu. Yang kedua, Erlin. Hadir. Arena. Hadir Ibu. Vina. Vina? Nggak masuk Bu. Kenapa ya? Nggak tahu. Ya udah. Laila. Hadir. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sistem tata surya. Anak-anak, apakah ada yang tahu sistem tata surya? Enggak Bu. Sebelum kita ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian tata surya dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan anggota tata surya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian planet dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan anggota planet dengan benar. Nah, kemudian apakah anak-anak tahu apakah ada perbedaan gambar di bawah ini? Ada yang tahu? Tahu Bu, saya. Apa jawabannya? Ada mataharinya sama tidak. Yang ini? Nggak ada mataharinya Bu. Berarti ada apanya kalau malam? Bintang. Terus apa lagi? Ada bulan. Nah, pinter sekali. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya pengertian tata surya. Tata surya yaitu kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari. Matahari itu menjadi pusat dari tata surya. Nah, benda dalam tata surya ini tertarik oleh matahari karena adanya gaya gravitasi dari matahari. Benda-benda langit di dalam tata surya meliputi planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan meteoroid. Nah, selanjutnya yaitu matahari. Matahari ini dikatakan sebagai pusat tata surya karena sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari ini sebuah benda yang panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari itu terbentuk 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Suhu permukaan matahari yaitu 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan ke luar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu intinya sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Nah, ini adalah bagian matahari. Di sini ada inti matahari, zona radiasi, yang di sini yaitu zona konvektif, ada fotosfer, kromosfer, dan ada korona. Bukan coronavirus ya. Nah, ya Ibu. Yang selanjutnya noda matahari di sini. Yang selanjutnya granulasi fotosfer. Nah, yang di zoom ini. Kemudian yang selanjutnya yang paling luar yaitu dinamakan prominensa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian planet. Planet ini berbeda ya dengan matahari. Planet ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, tetapi dapat bersinar karena memantulkan cahaya matahari yang dapat diterima. Sedangkan matahari ini dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, planet yang dapat dilihat dengan mata yaitu ada 8. Yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius yaitu adalah planet yang terdekat dengan matahari. Planet urutan pertama dalam sistem tata surya. Bentuk planet ini mirip dengan bumi karena waktunya yaitu 59 hari untuk rotasi dan 88 hari untuk revolusi.
Suhu pada siang hari pada planet Merkurius yaitu mencapai 427 derajat, sedangkan suhu pada malam harinya yaitu mencapai minus 173 derajat. Kemudian di sini ada gambar planet Venus ya. Venus yaitu planet urutan kedua dalam tata surya. Rotasi planet ini adalah 243 hari, sedangkan revolusi Venus 225 hari. Bentuk planet ini mirip dengan bumi dengan permukaan berupa awan tebal H2SO4. Nah, bumi yaitu yang kita tinggali ya. Planet yang kita tinggali yaitu bumi, karena bumi planet urutan ketiga dalam tata surya setelah Merkurius dan Venus. Bumi ini termasuk planet yang rotasinya 23,9 jam dan revolusi 365,25 hari. Kemudian planet yang keempat yaitu apa ayo? Mars. Mars yaitu planet yang memiliki diameter ukuran kecil dan warnanya merah seperti lava. Periode revolusinya 24,6 hari dan revolusinya yaitu 1,9 tahun. Sangat lama ya. Kemudian yaitu planet Jupiter. Jupiter ini adalah planet yang kelima dalam tata surya. Jika ditinjau dari matahari, Jupiter merupakan planet terbesar dan terberat. Sedangkan rotasi Jupiternya yaitu 9,8 jam. Revolusinya mencapai 4,3333 hari. Jupiter ini tersusun atas hidrogen, helium, dalam fase cair dan gas. Kemudian planet Saturnus. Saturnus ini planet yang keenam dalam sistem tata surya. Saturnus berbentuk seperti pipih karena kerapatannya rendah dan berotasi sangat cepat. Planet ini tersusun atas hidrogen dan helium. Keistimewaannya yaitu memiliki cincin yang tersusun atas gas beku dan butiran debu. Selanjutnya yaitu Uranus. Uranus adalah planet yang ketujuh dalam sistem tata surya. Ditinjau dari matahari, Uranus memiliki rotasi planet 17,25 jam, sedangkan revolusinya yaitu 84 tahun. Planet ini mirip seperti bulan dan permukaannya berwarna hijau dan biru. Kemudian yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus ini planet yang mirip dengan bulan, terdapat lapisan tipis silikat. Neptunus memiliki rotasi 11,8 jam dan revolusi 164,8 tahun. Planet ini termasuk planet yang terjauh jika ditinjau dari matahari. Nah, kemudian setelah ini Ibu akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok ya untuk diskusi. Diskusinya Ibu beri waktu 15 menit ya dari sekarang. Silahkan berkelompok dahulu. Waktunya sudah selesai ya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Saya, Bu. Mbak Nailin. Kemudian bisa dipresentasikan. Baik, Ibu. Apa penyebab terjadinya pergantian siang dan malam? Ya. Efek rotasi bumi. Salah satu peristiwa yang sering kita saksikan setiap hari adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Ketika bumi terkena paparan sinar matahari, akan mengalami siang hari. Begitu pula sebaliknya, saat bagian bumi membelakangi arah matahari, maka akan mengalami malam. Untuk nomor kedua yaitu, planet apa saja yang tergabung dalam sistem tata surya? Coba sebutkan. Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nomor 3, planet bumi itu memiliki satelit. Coba sebutkan. Bulan,
Nah, betul sekali jawabannya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek terikat gaya gravitasinya. Nah, planet ini ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Nah, kemudian matahari ini sebagai pusat tata surya dalam sistem tata surya. Kemudian penyebab terjadinya pergantian siang dan malam yaitu adanya efek rotasi bumi. Karena kita bisa saksikan bahwa bumi terkena paparan sinar matahari dan mengalami siang matahari. Begitu sebaliknya, saat bumi membelakangi matahari, maka bumi akan terjadi malam hari. Kemudian, bumi ini memiliki satu satelit, yaitu bulan. Apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Arena, Bu. Ya. Kenapa sih Pluto nggak ikut dalam planet, Bu? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan buat Arena. Nah, Ibu akan mencoba menjawab ya, mengapa Pluto tidak diikutkan dalam planet. Karena planet Pluto ini ukurannya terlalu kecil dalam sistem tata surya. Karena orbit yang dimiliki oleh Pluto tidak sesuai dengan sistem tata surya. Begitupun dengan planet lain. Tetapi Pluto tidak dapat memancarkan sinar sendiri dan juga bukan bintang. Pada sidang umum IAU ke-26, definisi Pluto, sebuah benda langit yang disebut planet, memenuhi 3 syarat harusnya. Nah, yang pertama yaitu mengorbit matahari, yang kedua berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulatnya, dan memiliki jalur orbit sendiri yang jelas pada orbit ke matahari. Sekian dari jawaban Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Di sini Ibu punya tugas ya, dikumpulkan pada minggu depan. Mengamati dan mencatat di buku tugas fenomena sistem tata surya yang lainnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.